Hafiz bersama rekan Saya Bagas. Kali ini kita akan membahas Piala AFF U19 2022 yang akan digelar di Indonesia mulai 2 Juli. Nah, timnas Indonesia ini lawan pertamanya adalah Vietnam. Kira-kira gimana nih guys di persaingan grup A? Ya, di persaingan grup A selain Vietnam, Indonesia juga satu grup sama Thailand, sama Filipina, terus Myanmar, Brunei ya. Nah, selain di senior di U19 ini juga Vietnam jadi rival ya. Selain kemarin juga di U23 juga jadi rival. Pelatihnya bukan Pak Hangzhou tapi adalah Din Te-nam. Ini kalau salah nanti bisa diperbaiki ya teman-teman Blasport. Ini pelatih Vietnam adalah Din Te-nam. Oke, jadi gimana nih persiapannya timnas U19 Indonesia nih kemana dari Vietnam? Persiapan timnas U19 Indonesia ini sebenarnya sudah cukup lama kan. Timnas U19 Indonesia ini di Piala AFF kali ini kan dilatih Sintayong nih. Nah, kalau latihan sama Sintayong itu kan baru sekitar semingguan lebih ini ya di Jakarta. Nah, sebelumnya itu timnas U19 Indonesia itu ada uji coba gitu guys di Prancis di Toulon turnamen. Nah, itu yang mimpin tuh yang Radon Sik itu ya, asisten pelatihnya Sintayong. Nah, di Toulon turnamen itu timnas U19 Indonesia itu finish di peringkat 9 kalau nggak salah. Dan mereka ada di grup B bersama Venezuela, Meksiko, dan satu lagi Ghana kan. Dan mereka meraih kemenangan melawan Ghana 1-0 dan kalah dari Venezuela sama Meksiko, seperti itu sih. Nah, kalau pas uji coba yang terakhir kemarin nih timnas U19 Indonesia ini melawan Persija Jakarta itu bermain imbang 0-0, lawan Bayangkara FC itu kalah nih 0-1. Nah, sejauh ini persiapannya ya itu sih timnas U19. Kalau dari squad mungkin ada. Nah, kalau dari squad yang timnas bintang U19 Indonesia ini Sintayong kan memanggil 30 pemain ya. Kemarin tuh sempat memanggil 3 pemain keturunan itu. Nah, tapi kan enggak ya dipulangkan gitu kan. Jadi belum bisa dimainkan. Jadi nanti di Piala U19 ini ya full 30 pemain lokal gitu kan. Nah, ini saya bacakan ya posisi-posisinya siapa aja gitu ya. Nah, di kiper ini ada 4 kiper nih. Ada Cahya Supriyadi nih dari Persija, Dimas Maulana dari Persis, Erlangga Setio dari Persis, Yogi Hermawan dari Barito Putra. Terus di back nih ada cukup banyak nih. Ada nama-nama kayak udah terkenal juga nih kayak Edgar Ambing dari PSM, Kadek Arel dari Bali United, Kakang Rudianto dari Persib, terus ada juga Marcel Januar dari Persis, terus ada Michael Alfredo, terus ada Muhammad Ferrari dari Persija, satu lagi ada Ahmad Rusadi, ada Alexandro Felix dari Barito Putra. Nah, di lini tengahnya ini ada nama-nama keren nih sebenarnya. Ada Marcelino Ferdinand ini guys yang udah memiliki caps di timnas Indonesia kayak gitu. Selain itu timnas senior, selain itu di posisi gelandang itu kayak ada Arkan Fikri dari Arema, Presi Al-Hudafi dari Bayangkara, Muhammad Rafli dari PSM, Radzi Syahwal Persija, Raka Cahyana Persija, Subhan Fajri dari Dewa United, Zanadin Faris dari Persis, Varian Syahkecep dari Persib, terus ada Dimas Juliono. Terus di sektor penyerangan ini ada Alfrianto Niko dari Persija, Altaf Indi Persis, Hoki Caraka dari PSS, Muhammad Faiz dari Bina Taruna, Robadi Sidik Borneo, Raza Fahrezi dari Persija, Ricky Pratama dari PSM, dan satu lagi Ronaldo Pate dari Madura United gitu. Lengkap banget tadi ya dari Meta. Itu sih. Ada nama pemain benar sih kayak Kuate gitu ya. Oke, mungkin kalau dari Vietnam itu persiapannya dia sudah melangsungkan 3 laga uji coba dan hasilnya dia sudah merasakan semuanya dari kalah, imbang, dan kemudian menang di laga terakhir. Untuk kemenangan itu dia timnas U19 Vietnam mencatatkan kemenangan melawan Haiphong FC. Terus saat kalah itu dari klub lokal juga Pudong dan
waktu imbang melawan klub lokal juga namanya Puto. Nah, kekuatan timnas U19 Vietnam ini juga bertambah ya dari skuad timnas U23 Vietnam yang berlaga di Piala AFC, Piala Asia U23 2022 kemarin. Mereka sampai perempat final. Ada 2 nama pemain ya, Nguyen Van Truong dan juga Quat Van Kang. Itu 2 pemain yang bergabung terakhir itu dia berhasil mengantarkan timnas U23 Vietnam ke perempat final Piala Asia U23 2022. Nah, jadi sekarang ini Vietnam sudah tiba di Jakarta ya, dan sempat kemarin ada 1 pemain yang ditahan oleh pihak bandara karena ada sepertinya dia meninggalkan barang semacam ini ya, baterai. Jadi mungkin itu power bank mungkin ya kalau di kita ya. Jadi karena ketinggalan, jadi 1 pemain ditahan. Tapi pada akhirnya mereka berhasil tiba di Vietnam setelah 19 jam perjalanan. Tiba di Jakarta. Ya, tiba di Jakarta setelah 19 jam perjalanan karena mereka transit dulu di Singapura. Itu mungkin dari Vietnam. Kira-kira gimana nih kalau melihat pertandingan besok? Seperti apa prediksinya kalau menurutmu? Kalau menurut saya nih, timnas Indonesia ini pasti dianggap lawan-lawannya ya, entah itu Vietnam atau Thailand. Kita fokus ke Vietnam dulu karena yang pertama lawan Vietnam ya. Pasti ini menurut saya dianggapnya Vietnam nih timnas Indonesia sulit untuk dihadapi gitu loh. Mungkin trennya, walaupun ini timnas muda ya, trennya timnas Indonesia di senior kan meningkat nih. Nah itu kan di bawah pelatih Sintayong. Nah ini timnas U19 Indonesia di bawah Sintayong gitu. Mungkin ada sesuatu apa ya di luar teknis gitu ya yang membuat lawan-lawannya timnas Indonesia agak waspada. Mungkin bisa jadi agak aduh nih lawannya Sintayong nih kayak gitu. Oke, saya setuju juga sama Meta bahwa Indonesia di sini lebih diunggulkan karena memang skuadnya banyak bintang. Kalau kita lihat ya, ada Marcelino, ada Ronaldo Kuate yang sudah mencicipi Liga 1, kemudian punya caps di timnas senior juga. Lalu ada Hoki Caraka, ada beberapa pemain Garuda Select lah di situ, ada Hoki Caraka, ada Edgar Amping, Raffi Asrul. Nah, itu juga mereka sudah kenyang ya di kompetisi di luar negeri bersama Garuda Select. Oke, dan di sini juga timnas U19 Indonesia dipimpin langsung oleh Sintayong yang notabene nama besar juga di pelatih dunia ya, pelatih yang berhasil membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Itu juga benar hal yang pasti diwaspadai oleh pelatih-pelatih lawan ya, termasuk Vietnam ini. Dan yang menarik adalah Vietnam ini pelatihnya berstatement nih akan memainkan filosofi bermain menyerang. Nah, apakah bisa nih sama diladeni sama timnas U19 Indonesia? Karena menurut saya Vietnam ini punya momentum. Jadi dia sejak uji coba kan dia kalah, terus kemudian seri dan pada akhirnya di uji coba terakhir itu menang. Sementara Indonesia 2 kali uji coba belum pernah menang ya, seri dan menang dan nggak pernah cetak gol. Iya betul. Itu gimana kalau melihat? Menurut saya baca-baca gitu dari hasil pertandingan lawan Bayangkara ya yang kalah 0-1. Sintayong tuh ngomong emang kalah sih, tapi organisasi permainan yang bagus, pokoknya meningkat gitu. Kan lawannya mereka itu kan Bayangkara FC yang notabene tim yang pernah juara Liga 1 dan kebobolannya tuh pemain asing loh, Yusuf Ezezari yang emang musim lalu itu ini gak garang banget cetak gol gitu. Jadi mungkin lawannya timnas U19 Indonesia kemarin itu bagus gitu. Apalagi Bayangkara FC kan banyak pemain bintang, mantan timnas nasional atau timnas Indonesia yang zaman-zaman tahun dulu tuh ada di sana semua gitu. Jadi lawannya mungkin berat gitu. Kalau kita tengok ke belakang di Tulo turnamen
timnas U19 Indonesia itu bisa ngalahin Ghana 1-0. Terus cuma kalah 0-1 sama Venezuela. Tapi akhirnya ya juga kalah dari Meksiko dengan 0-2 sih. Kayak gitu sih. Jadi menurut saya masih bagus sih nanti untuk melawan Vietnam. Kuncinya di sini aja sih, kayak kembali ke mental ya. Jadi kalau ketemu Vietnam jangan takut gitu. Jangan takut duluan. Jangan takut duluan. Karena ini kan di U19 ya, dan levelnya kita sama-sama pasti. Kalau di senior mungkin Vietnam lebih tinggi peringkat FIFA-nya dan kita merasa inferior gitu. Tapi kalau di U19 sepertinya akan satu level ya. Dan mungkin Indonesia juga lebih siap ya karena banyak turnamen yang diikuti seperti Toulon turnamen. Iya, seperti itu. Dan dua pemainnya itu malah sudah merasakan kualifikasi Piala Asia di timnas senior yang tekanannya itu jauh lebih berat gitu. Mungkin pengalaman itu semoga dua orang itu, Marcelino sama Ronaldo Pate itu kayak bisa membawa teman-temannya itu bermain dengan baik, dengan maksudnya di luar teknis ya, maksudnya secara mental dapat keangkat gitu lah. Saya pernah baca juga kalau Sintayong pernah mengomentari nih masalah fisik dari timnas U19 Indonesia pasca Toulon turnamen. Dia sangat menyoroti ya karena lemah gitu kan. Mungkin itu juga yang bikin hasilnya kurang maksimal di dua laga uji coba, satu kalah dan satu seri. Nah, menurutmu apakah cukup nih seminggu menggarap fisik timnas U19 Indonesia untuk balik lagi ke setelan seperti Toulon turnamen ini? Kalau saya sih, menurut saya optimis bisa ya, karena pelatih Sintayong dan jajaran stafnya itu mungkin memiliki strategi sendiri ya, yang kita tidak tahu, mungkin itu rahasia mereka untuk bagaimana cara mengembalikan fisik pemain timnas Indonesia. Saya sih optimis ya, harusnya sih, karena ini di level U19 semua memiliki kesempatan yang sama gitu. Gitu. Kemampuannya itu kayak hampir 11-12 kayak gitu. Oke, saya setuju juga, optimis untuk timnas U19 Indonesia melawan Vietnam adalah laga penting ya, laga perdana, dan 3 poin pastinya akan juga memuluskan langkah timnas U19 Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Apalagi di grup A tuh ada Thailand gitu loh. Kalau lawan Vietnam itu nggak 3 poin, sayang gitu. Nanti masih melawan Thailand gitu. Ada Myanmar juga yang nggak bisa kita pandang sebelah mata gitu. Oke, Myanmar kan juga pernah ini ya, juara 3 juga kan di gelaran Piala AFF U19 ini. Ya, semoga kita bisa mengulangi eranya Evan Dimas ya. Oke, jadi juara. Amin. Oke, bola supporter, sekian dulu pembahasan kubis kita soal timnas U19 Indonesia melawan Vietnam yang akan bertemu tanggal 2 Juli nanti di Piala AFF U19 2022. Kita doakan semoga timnas U19 Indonesia sukses mendapatkan kemenangan dan menjadi juara di turnamen ini. Amin. Sekian dari saya, Meta, pamit. Saya Bagas, pamit. Ciao. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.